Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian, masih melanjutkan di bab yang ke-39 di kitab Sahih Bukhari, tetap tentang pencatatan ilmu ya, bab-bab yang berkenaan dengan penulisan soal ilmu ini. Saya akan mengulang di hadis yang ke-111 atau di bab yang 39 yang kemarin saya bacakan, tapi ada beberapa teks yang tertinggal ya. Babu kitabah al-ilm, bab tentang pencatatan ilmu. Ilmu itu perlu dicatat, maksudnya begitu. Hadatsana Muhammad bin Salamin qala akhbaruna Waqi an Sufyana an Mutarrif an Sya'bi an Abi Juhaifata qala qultu, aku berkata si Abi Juhaifah li Ali bin Abi Thalibin, kepada Ali bin Abi Thalib. Abi Juhaifah ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Perkataan Abi Juhaifah kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitabu, adakah pada kalian itu ada kitab, ada catatan? Qala, berkata Ali, la, tidak, ila kitabullahi, kecuali hanya kitab Allah saja. Tidak ada catatan ya, kecuali saya mencatat kitab Allah saja. Artinya saya cuma mencatat-catat Al-Quran, wahyu yang turun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-fahmun u'tiyahu rajulun muslimun, atau kefahaman yang diberikannya seseorang muslim. Atau saya juga mencatat kefahaman yang diberinya dari seseorang muslimin, saya catat. Ikih lah sekarang ini, ikih. Au ma fi hadhihi shahifah, atau apa-apa yang di dalam shahifah ini, di lembaran-lembaran ini. Artinya lembaran-lembaran yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Qultu, aku berkata ke Abu Juhaifah, fama fi hadhihi shahifati, pada apa di dalam shahifah ini? Artinya yang di dalam shahifah atau lembaran-lembaran ini apa? Ya, maksudnya begitu. Qala, menjawab Ali, al-aqlun atau al-aqlu. Aqlu maksudnya bener gitu, denda. Soal diat atau soal denda-denda. Wa fakakul asiri, dan pembebasan tawanan perang itu, pembebasan soal itu dicatat. Wala yuqtalul muslimun bi kafirin, dan tidaklah dibunuh seorang muslim itu bi kafirin, sebab membunuh orang kafir. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ditanya oleh
Abi Juhaifa soal catatan-catatan yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Apakah kamu punya catatan-catatan itu? Wanda, ya, kecuali catatan itu hanya kitabullah saja itu. Terus yang kedua, kepahaman dari yang diberikan oleh seorang muslim. Nah, kemudian yang ketiga, saya ada lembaran-lembaran catatan-catatan itu soal dia, soal denda, terus soal pembebasan tawanan. Jadi tawanan ditulis, dihitung, gitu ya. Pembebasannya juga pelepasannya juga dicatat berapa orang, petawanannya berapa orang gitu ya. Atau denda-denda juga diat. Muslim ini ada dendanya, ada soal diat, denda gitu ya. Termasuk soal ya al-aqlu itu bukan diat-diat saja, tapi pencatatan soal apa? Soal urusan-urusan kriminalitas kayak seorang muslim membunuh, ya kemudian bunuh muslim juga, kemudian hitung-hitungan sama keluarga ini mau dibayar atau yang keluarga yang terbunuh itu minta kisos, itu dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Itu pentingnya ilmu itu dicatat. Ali kan catat ilmu itu biar tidak hilang ya. Kemudian di catatan si Ali bin Abi Thalib tadi juga disampaikan, yakni seorang muslim yang membunuh orang kafir harbi yang dimaksud ini tidak ada kisosnya, tidak ada kisos. Atau seorang kafir ini sekalipun, kalau memang bahkan seorang muslim sekalian, kalau memang batasan-batasan harus dibunuh, ya harus dibunuh. Ada kisos juga. Kayak seperti ya rojam, ya rojam. Rojam itu orang yang zina, orang zina yang sudah pernah menikah atau dia menikah, punya istri atau pernah menikah. Yang apa memang bukan hanya rojam itu bukan hanya perkiraannya, tapi memang betul-betul melakukan, ya, melakukan itu. Dan ada 4 saksi yang namanya saksi itu harus tahu secara jelas, itu namanya saksi. Kalau tidak tahu secara saksi, jangan saksinya tidak sah, artinya tidak bisa diterima. Itu kan berat. Di zaman Rasulullah saja merujam hanya beberapa orang saja, kecuali orang yang datang, kemudian perempuan datang hamil, itu kan jelas. Belum punya, maksudnya dia janda begitu, atau belum punya suami, dia tak hamil. Kalau seperti Maryam tidak mungkin ini, berarti ini sudah melakukan zina. Dia lapor pada Rasul, ya Rasul saya telah zina, ya tidak. Dia sendiri yang mengakuinya. Ya, buktinya apa? Enggak ya, buktinya dia hamil. Ada orang dari suku mana itu ya, suku yang terhormat juga, maksudnya suku mana itu? Artinya dirusak. Karena orang-orang Quraisy itu kan gremeng kok. Orang suku terhormat melakukan itu, oleh Rasulullah di stop omongan itu. Dia itu telah tobat kepada Allah. Kalau seorang perempuan ini tobatnya itu dibagi orang Madinah ini mencukupi kok, dirujam sampai mati. Jadi orang Madinah telah meninggal, telah bersuami atau telah menikah itu adalah mati. Tetapi kalau orang kafir dibunuh orang muslim, maka tidak ada aklu, tidak ada, kemudian kisos pun juga tidak ada. Catatan yang dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Dan mari saya sampaikan ini. 112 hadasana Abu Nuaimin Al-Fadl bin Dukainin. Qala berkata Fadl bin Dukan. Hadasana Syaibanu an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama-nama orang itu gitu, hadis itu. Ana Khuza'ata
bahwasanya kata si Abu Hurairah, suku Khuza'ah kotalu mereka membunuh rojulan seseorang min Bani Laisin, dari Bani Lais. Ya, artinya kata si Abu Hurairah bahwasanya mereka suku Khuza'ah itu telah membunuh satu orang dari suku Bani Lais. Ana fakir makata di pembunuhan di tahun pembukaan kota Mekah atau kemenangan kota Mekah. Biqatilin minhum, dengan pembunuhan dari mereka, kota luhu, mereka itu membunuhnya. Fa'ud birobidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikabarkan yang demikian itu, ya, dikabarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan tentang berita orang suku Khuza'ah yang telah membunuh satu orang dari Bani Lais tadi. Farokiba rohilata, farokiba rohilatahu. Nah, maka beliau Nabi itu mengendarai kendaraannya, menaiki rohilahnya, ya, kendaraannya. Fakhotobah, maka beliau berkhutbah. Qala, bersabda Nabi dalam khutbahnya tadi, Innallaha, sesungguhnya Allah itu habasa an Makkah al-qatla. Sungguhnya Allah Ta'ala itu telah menahan dari Mekah itu pada pembunuhan. Artinya Allah ini mengharamkan, menahan supaya di Mekah itu tidak ada pembunuhan. Kok ini terjadi pembunuhan? Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, ini idrok, artinya hadis yang disisipi oleh si penulis kitab ini. Jadi ini Qala Abu Abdillah ini bukan hadis, tapi ini ucapan pengarang kitab ini. Abu Abdillah ini adalah kunyahnya Imam Bukhari ini. Imam Bukhari ini. Qala Abu Abdillah, berkata si Imam Bukhari, Qala qala Abu Nu'aim. Begitu atau demikian itulah perkataan Abu Nu'aim. Abu Nu'aim itu gurunya si Abu Abdillah, gurunya si Imam Bukhari ini. Ya tadi loh, hadasana Abu Nu'aim telah menceritakan kepadaku guruku si Abu Nu'aim. Jadi silakan. Saya mendapatkan itu. Tuh. Sesek loncat. Boten nggih, boten. Saya ulangi. Innallaha habasa an Makkah al-qatla. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menahan dari Mekah itu pada pembunuhan. Awil filah, bahasa Allah ini. Awil filah atau fil itu kan gajah atau gajah. Kayak orang nyambung gitu loh. Dia kemudian Qala Abu Abdillah kada qala Abu Nu'aim. Dia menyampaikan kepada muridnya, mungkin muridnya gitu, bercerita tentang Mekah tidak boleh pembunuhan ke ujung-ujung atau kotaknya gajah. Lah Abu Abdillah itu mengatakan di Bukhari, saya dengar dari guruku yukui. Nah, seperti itu malah dia sampaikan. Waja'aluhu ala syakin al-fila awil qatla. Adanya ini mereka menjadikannya guru pada kalimat tadi ala syakru pada Imam Bukhari ala syakka atas keraguan al-fila awil qatla atau pembunuhan. Jadi mereka menjadikan keraguan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, apa disampaikan itu ragu, itu yang disampaikan pembunuhan atau gajah. Ya, kalau gajah kan sambungnya pernah terjadi pasukan gajah yang telah mau membumi hanguskan atau menghancurkan Ka'bah, itu maksudnya gitu.
Wa ghairuhu dan selainnya Imam Bukhari juga ya, Imam Bukhari sendiri juga keraguan ya, yaqulu filan. Wa ghairuhu dan selainnya juga, selain Imam Bukhari itu yaqulu filan. Selainnya itu juga mengatakan di dalam ilmu yang dia serap saat itu pada yang didengar oleh gurunya al-filan. Gajah. Pokoknya itu ilmu itu sampaikan. Inilah sistem tidak merubah apa yang dari guru. Mangkul loh bahasa. Mangkul itu kan pindah. Mangkul. Artinya ilmu gurunya disampaikan kepada muridnya, kemudian muridnya menyampaikan, pindah saja. Pindah suara, pindah ilmu yang dia dapatkan dari gurunya, kemudian dipindahkan kepada muridnya ketika mengajar. Ini akan lebih selamat, tidak mengarang-arang, karena dia menyampaikan apa ilmu yang telah dia sampai padanya. Jadi saya sendiri ya hampir-hampir seperti itu. Apa yang saya dapatkan maka saya sampaikan juga. Gitu. Selebihnya tidak tahu ya sajian. Wa sallallahu alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mukminina. Sallallahu maka berarti sampai ini sebetulnya apa di dalam pengertian itu mengandung Allah, artinya Allah itu menguasakan alaihim atas mereka, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina dan orang-orang muslim. Allah memberikan satu kebolehan menguasakan atas mereka orang-orang pada Rasulullah, atas mereka itu atas memerangi mereka, atas memerangi orang-orang kafir Rasulullah SAW dan orang muslimin. Jadi pernah juga Rasulullah itu dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir di Mekah dan bersama Rasulullah sama orang muslim. Jadi ya Rasulullah dan orang muslim pernah diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala memerangi alaihim. Him itu orang kafir. Himnya itu orang kafir. Rasulullah dan muslimin pernah diberi kekuasaan, pernah diberi izin oleh Allah Ta'ala memerangi orang kafir di lokasi Ka'bah. Seperti membunuh Ibnu Qotol ya, yang menjadi orang buruan Rasulullah, dia ketemu di gelantungan di selambu Ka'bah. Wah, ini orang bunuh saja. Bunuh, Rasulullah suruh membunuh itu karena memang target pembunuhan dari dulu dan ketemu di situ. Kuasakan. Allah ketahuilah wa ilaha dan sesungguhnya apa diberikan kekuasaan tadi Rasulullah itu lam tahilla li ahadin qabli wala tahilla li ahadin ba'di. Nah, ketahuilah sesungguhnya penghalalan tadi, tentunya kebolehan tadi Allah memberikan kekuasaan memerangi orang kafir itu tadi, itu tidaklah halal untuk seorang pun sebelumku dan tidak halal juga untuk seorang pun setelahku. Sebelum aku juga tidak halal, setelahku tidak halal. Buktinya ada orang yang mau berperang di Ka'bah itu, atau orang yang mau menghancurkan Ka'bah langsung dihanguskan Allah dan tidak ada campur tangannya tangan satu orang pun. Maka ketika kakeknya Rasulullah pada saat itu orang-orang Mekah itu dirampas unta-untanya dan kuda-kudanya, maka datang ke Abu Lahab itu cuma mengambil itu saja. Unta-unta itu kembalikan, itu milik rakyat. Nah, kuda-kuda itu milik rakyat, kembalikan. Abu Lahab, kamu menemui saya itu cuma hanya untuk itu, tidak menghalang-halangi kami untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu cuma meminta itu saja. Ya kalau itu unta sama kuda itu kan milik rakyat, sementara Ka'bah kan milik Allah.
Lebih dijaga yang punya. Nah ini sangat bukan yang punya, cuma menjaga saja. Saya sudah keterbatasan, tidak ada kemampuan untuk menghalang-halangi, ya sudah tak serahkan yang punya. Akhirnya kan turun ayat ini, Al-Fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala itu menghancurkan pasukan gajah yang besar-besar itu langsung dengan pasukan Allah sendiri, dengan gajah yang besar itu dihadapi oleh emprit lainnya, bukan pasukan terlatih gagah muda. Itu kalau Allah berbuat itu seperti itu. Dan itu pun juga pernah Rasulullah itu diberikan izin oleh Allah Ta'ala, dikuasakan untuk memerangi orang kafir pada saat itu. Tapi sebelum itu dan sesudahnya sudah tidak boleh lagi. Ala ketahuilah wa inaha halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwasannya memerangi itu tadi, kejadian tadi dihalalkan untukku itu cuma sa'atan min nahar, cuma sesaat saja di waktu siang, bukan terusin, tidak ada sewaktu saja, berapa jam lah bahasa kita itu, sudah selesai kembali semula untuk pengharuman lagi. Ala wa inaha sa'ati hadi, ketahuilah bahwasannya sesaat untukku itu hadi ini hanya sesaat saja di waktu siang nanti saja. Oke. Kemudian kamu pun layuh tala saukahu, saukuha walik, sauki itu duri berarti. Haramun diharamkan, layuh tala tidak boleh dilepaskan saukuha akan duri-durinya. Jadi kalau ada pohon berduri saja tidak boleh dilepaskan, tidak boleh diambil durinya. Perikatan randu berduri tidak boleh dilepaskan durinya, tidak boleh. Wala yu'dhatu sajaruhan, dan tidak boleh dirobohkan atau ditebang pohon-pohonnya, tidak boleh. Sana, apa boleh membunuh, nyabut durinya saja tidak boleh. Potong atau menebang pohon-pohon saja tidak boleh kok, apalagi membunuh jiwa. Wala tultaqatu, dan tidaklah sakito Tuhan illa li munsidin. Nah, munsid ini kalau sini ya laskar nih, laskar kayak apa FPI, laskar di laskar namanya. Nah, dulu di Solo itu ada FIS, itu pirangan gitu. Front Pemuda Islam Surakarta. Nah, ada bukan kata FIS. Kalau duwe kaos ya. Iye, hilang lah. Gambar pedang itu biagak. Gagak sing nganggo pulau wong cilik itu ya berjaga. FPIS. Pernah hampir FPIS itu terjadi hampir perangan dengan pasukan merah, gambar das ini kok, das saat ini kok. Kalau jangan pelaku batas hubungan itu sih apa nih kok? Sing melatar belakangi lahirnya itu hubungan terus rakyat Jatim. Akhirnya di satu masjid di kampung ke sana ngaji pagi, hari ini wajib pulang semua. Yang punya pedang bawa pedang, yang punya kubet bawa kubet, nah itu sudah lah. Gedung-gedung orang dosa orang apa, gedung wali kota Jowo, penjarahan, akhirnya begitu. Yo, kalau yo langsung ke kamar mandi. Wedi lho ngopal kabeh wis wapi. Tapi tidak jadi. Mau ketemu atau merah besar ini putih kan takbir ya pergi belok. Nah, itu. Kaosnya nganggo FPIS ngalami ngoten niku ceritane tahun 99. Itu ada ceritanya apa?
Lumba tadi itu laskar berganti lil munsidin ini laskar. Artinya walatul takotu dan tidak boleh dipungut sakitotuha pungutannya illa kecuali limun sitin seorang laskar itu tugas. Jadi tidak boleh dipungut, pungutan itu barang jatuh nih. Jadi di Mekah sana itu barang jatuh jenengan Pak ini kalau pendetik barang jatuh jenengan kasus. Betul tugas, nanti ada tugasnya. Ada tugas yang mengambil barang jatuh ini dan nanti akan disiarkan, diumumkan. Tidak boleh diambil dulu kecuali petugas. Faman kutila fahuwa biukhairin nadoro ini. Maka barang siapa yang dibunuh, maka baginya yang dibunuh tadi ada kebaikan dua pandangan, ada dua pandangan yang baik. Dibunuh di sana ada dua pilihan, maksudnya pandangan yang baik. Imaan yuk kola, ada kalanya bahwasanya dia itu minta denda. Wa imaan yuk koda ahlul qotili, dan ada kalanya bahwasanya ditegakkan kisos si ahlul qotil itu ya, si keluarga yang membunuh tadi ditegakkan kisos. Jadi kalau jadi membunuh orang di sana ada dua pilihan, bayar apa? Kalau di Indonesia itu ada 100 kota merah 1 jiwa ini. Nanti akan kita lewati di kitab-kitab yang membahas itu gitu. Kalau dengar itu berapa miliar, lalu dibuangkan sekarang berapa M. Jadi kalau bayar dendanya ada misalkan 15 miliar misalkan. Dari pihak keluarga yang terbunuh tadi yang sudah duri kemauan itu kaum muslimin dia ini kok kepleset. Ilmu dia itu dibutuhkan orang lain udah kan bayar mawon 15 miliar misalkan. Jadi hidup dia bayar kalau dia nanti perhitungan pulau gitu. Bayar kredit dia gimana kalau dia yang pihak terbunuh kok bayar kredit ini ngampun nganaki anaknya jadi riba kayak ngoten iki itu riba. Atau pihak yang keluarganya itu akan mawon yang membunuh dikisos mawon dibunuh mboten butuh denda bunuh mawon tadi mau kamu Pak ini jenengan keluarga jenengan matanya Pak Niki ternyata minta dikisos jadi bedet deh. Nah dia kisos nikulan terjadi ada ayat itu yang menerangkan orang-orang yang disuruh berwasiat sebelum matinya. Itu ayat itu turun sebelum ada perintah ada ayat-ayat tentang pewaris. Ayatnya turun tentang apa paruh itu belum turun. Kemudian orang-orang yang mau meninggal itu disuruh untuk wasiat. Kalau yang untuk itu ada, kalau amposisi kan bisa wasiat. Mati kuku jam berapa saya di tembak ya bisa. Tapi kalau yang lain kan tidak bisa. Nah itu seperti itu. Wasiat atau biye. Nah jadi punya dua pilihan, bayar denda ataupun dikisos. Itu urusan pembunuhan. Faja'a rajulun min ahlil Yamani faqala, maka datanglah seseorang dari penduduk Yaman, berkata dia, "Uktub li ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuliskan li untukku ya Rasulullah. Asal tuliskan itu Rasulullah Rasulullah bisa tulis, nanti biar cari orang si katib, orang yang bisa menulis, kemudian supaya menuliskan apa yang tulis saja Rasulullah, nanti tak sampaikan di sana. Ini nampaknya Yaman ini amir di Yaman pada saat itu, pimpinan di Yaman. Soal-soal pembunuhan, soal denda, soal hal-hal yang lain tadi kan urusan ruwet. Soal upotok tadi yang diambil tidak boleh kecuali dengan munsidin tadi, balik petugas tadi kan tidak boleh. Nah disampaikan di sana. Nanti
tuliskan saja ya Rasulullah. Nah, fakola maka bersabda Nabi, uktubu li Abi Fulani. Nah ini buktinya nih. Kalian tuliskan untuk si Abi Fulan ini, orang Yaman ini. Nah, Rasul tidak bisa tuliskan. Dan tak dikte, saya tak berbicara, nanti saya tak ngomong, nanti biar dituliskan Pak. Nah ini. Fakola rojulun min Quraisyin. Nah ini sing tulis ini. Maka berkatalah seseorang dari orang Quraisy. Ini diperintah Nabi. Dia berkata, ila ikhiro ya Rasulullah. Ayo tulis. Ya Rasulullah, kecuali ikhir ini suket Pak, rumput. Fa inna maka sesungguhnya naja'aluhu fi buyutina wa kuburina. Ya Rasulullah, ini sukit rumput ikhir. Kecuali itu ya Rasulullah. Artinya kecuali sukit ikhir itu boleh, rumputnya boleh dijabut aja gitu, boleh dirit. Kata rojul dari Quraisy tadi, fa inna naja'aluhu fi buyutina wa kuburina. Rasulullah, sesungguhnya pada kami ini di rumput idkhir tadi kami jadikan untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Jadi untuk kalau alang-alang itu rumahnya itu dipakai gentengnya itu, genteng-genteng kami atau untuk kuburan-kuburan kami. Wah katanya agak bau wangi itu, bau wangi. Maka di kubur-kubur itu dikasih itu, maka akan berbau wangi. Kalau digirit keringin, kok bau-bauan nanti dibakar di situ, ya kan gitu. Di dupo lah, buat dupa. Nah, maka di perkuburan itu sebenarnya disuruh untuk bau-bauan yang wangi. Maka orang dulu tidak ada minyak wangi, maka yang bau wangi itu ya kembang itu. Nah, sekarang udah banyak wangi-wangian jadi kembang lah ya. Nek wis ora, nah di sini kan masih pakai kembang, masih minyak wangi. Ya, dan minyak-minyak yang dipakai di akhir-akhir Rasulullah itu minyak untuk orang meninggal itu, mayit itu khusus, sehingga bisa dititen. Ini kok minyak ini kok ada orang meninggalkan? Nah, itu jadi di dari perang itu para sahabat kan pakai minyak itu dari rumah itu. Akhirnya sahabat lain itu siap mati kabeh di minyak mayat ini lah itu. Ya akhirnya dia terus semuanya minta, saya juga inginkan jannah itu. Dan itu disuarakan Nabi itu, jannah itu dikilat di bawah kilatan pedang kalian. Ini kan pedangnya dilumurin itu kan, mengingat jannah, ada jannah. Wes tangguh minyak mayit. Artinya dia siap meninggal. Datang beriki sing cap junjung itu. Nenek perang sampai nganggo minyak itu berarti siap sahid dari Rasulullah itu. Jangan. Ini pun di Rasulullah rumput itu ampun ya. Boleh ya di red sakit dia lagi payah ke rumah nih. Kalau di kuburan kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa idkiro. Kecuali rumput idkir, boleh dicabut dulu. Sampai hujanan dan kepanasan nanti lanjut genteng main. Idkir boleh dicabut sampai kapanpun boleh. Kalau bisa ngerti rumput idkir ini. Katanya orang-orang pernah umroh sama orang kayak mirip alang-alang aja. Tapi dibikin air. Itu cuma katanya saja. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah Imam Bukhari bukan hadis, perkataan pengarang kitab ini, yuqalu dikatakan yuqadu biqafi. Wa ima an yuqada ahlul qatili yuqadu, dan katakan ditegakkan kisah tadi. Kata Imam Bukhari kalimat yuqadu tadi
Bikofi dengan huruf kof. Artinya dulu itu tulisan Arab itu tidak ada titiknya, disebut nantinya terang. Sebenarnya ini kof apa fa, apa orang udah itu kof, maksudnya begitu. Bukan yufadu tapi yukodu. Fakilah ya Abi Abdillah, maka dikatakan kepada Abi Abdillah oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ditanya oleh muridnya, ayu syai'in katabalahu. Waktu itu apa sesuatu apa yang disuruh yang mencatat lahu untuknya. Orang Yaman kan minta dicatatkan lagi. Pak Guru saya tanya, itu orang Yaman itu yang minta catatan itu yang dicatat apa? Begitu. Kala berkata Abu Abdillah Imam Bukhari, kata balahu hadil khutbatan. Oh, niku to sing dicatat kan nyatet niku kata yang dicatat lahu untuknya itu hadil khutbatan. Khutbahnya Nabi itu. Apa sih dibuktikan Nabi waktu khutbah itu orang Yaman minta dicatatkan. Lalu Rasulullah memerintahkan seseorang dari pemuda Quraisy tadi, dan dari ketok dan tanya nanti Bapak Ibu teman sekalian di bab-bab yang semacam ini berkenaan dengan hadis-hadis yang sejarah juga, kemudian ada hukum-hukum yang masih berlaku sampai sekarang juga, termasuk khusus ini, termasuk pengembangan ini, termasuk ini, saya kira masih ada, terkecuali kalau ada gangguan-gangguan yang ada. Dan bisa sampai tadi pun mahir kurang kita menit. Berarti buat persiapan yang bisa. Infa'ul qul ibadah astagfirullah wa alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.